Kami 2Z asal Kampar. Sebelumnya alhamdulillah kami sangat bersyukur atas komentar yang baik dari Dewan Juri, dan tentunya komentar dari Dewan Juri yaitu kami diberi challenge untuk tampil sendiri-sendiri, yang mana ini akan menguji kemandirian kita di atas panggung Zakiyah. Apakah kamu siap? Insya Allah siap. Mari saksikan 2Z di episode kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal imana lil mu'minina nura wa ja'ala lahu fin nasi qabulan wa surura. Amma ba'du. Sahabat cahaya muda, masih ingat dengan sapaan 2Z? Kita ulangi sekali lagi, bisa? Tuan-tuan, puan-puan, mantap, bonau. Dewan juri dan komentator juga mantap, bonau. Gimana kabar semuanya, sehat? Mantap, Bana. Alhamdulillah. Tapi ingat sahabat cahaya muda, sehat saja tidak cukup. Allah itu suka sama orang yang beriman, yang bukan hanya soleh tapi juga punya kekuatan. Namun sebaliknya, Allah tidak menyukai mukmin yang lemah. Sedikit diuji, langsung lari. Sedikit disakiti, langsung membenci. Sedikit gagal, langsung berhenti. Padahal hidup ini bukan untuk disesali, tapi untuk dijalani dan disyukuri. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyindir kita dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ. Sadaqallahul azim. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka. Sahabat cahaya muda, ayat iko adalah peringatan. Ondeh-ondeh, peringatan apa du? Peringatan jangan jadi generasi muda yang lemah. Karena kita adalah masa depan bangsa. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid dha'if. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Sahabat cahaya muda, nah menurut Imam An-Nawawi yang wafat pada tahun 676 Hijriah, dalam kitabnya Al-Minhaj fi Syarhi Sahihil Muslim menjelaskan kepada kita bahwa kata Al-Qawi dalam hadis ini memiliki makna yang luas. Seperti kalau kita kuat ekonomi, kita bisa sedekah. Kalau kita kuat ilmu, kita bisa membimbing umat. Kalau kita kuat fisik, kita bisa beribadah dengan maksimal. Nah, sahabat cahaya muda, ada satu contoh mukmin yang paket lengkap kuatnya. Siapa dia, ada yang tahu? Obeden. Siapa? Ustaz Kecap. Bukan. Ustaz Padli. Bukan. Nah, dia Abdurrahman bin Auf. Beliau datang ke Madinah tanpa membawa harta sedikit pun. Tapi beliau mempunyai mental kuat dan skill dagang yang hebat. Saat ditawari harta oleh kaum Ansor, beliau tidak meminta-minta. Beliau malah berkata, tunjukkan saja di mana letak pasarnya. Hasilnya apa, sahabat cahaya muda? Beliau menjadi orang terkaya di Madinah. Nah, inilah standar mukmin idaman. Masya Allah.
Oleh karena itu, mulai hari ini mari kita bangun jasmani yang sehat serta menumbuhkan jiwa yang selalu taat. Jangan hanya pandai mencari berkat tapi lupa memberi manfaat. Karena mukmin yang kuat adalah kunci kemajuan umat. Sahabat Cahaya Muda, sebelum kami tutup ada pantun nih, bantu cakapnya bisa? Pucuk rebung di tepi laman, harum melati di masa depan. Mohon maaf jika ada khilaf selama penampilan. Doakan 2Z semoga Allah pertemukan di episode mendatang. Nas'alallah ayyan fa'na bima kulna wa sami'na. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duo Z, iya ini dia semangatnya, coba dari Kampar yo. Halo, dari Habib Nabil. Saya mau nguji nih. Nah, coba Duo Z ini kan biasa bareng terus. Ya, Habib pengen dengar salah satu menafsirkan ayat wal yakhshal ladzina law taraku dzurriyyatan dhi'afan, yang satu lagi menafsirkan hadis al mu'minul qawi khairun wa habbu ilallah minal mu'minid dhaif. Dipisah ya barang 1 menit. Habib pengen dengar. Wal yakhshal ladzina itu. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Jadi ayat ini memerintahkan kita untuk jangan ragu-ragu. Wah, kalau nggak bisa bahasa Indonesia, bahasa Kampar aja lah. bahasa Kampar kan tidak apa-apa. Jadi ayat Iko menjelaskan ada peringatan kalau awak tuh jangan jadi mukmin yang lemah. Jadi awak harus kuat baik itu secara iman, fisik, jasmani rohani, ya jasmani dan rohani gitu. Iya, tamam. Sekarang yang sebelahnya yang hadis al-mu'minul qawi khairun wa ahbu ilallah minal mu'minid dhaif. Yang mana itu Habib, mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Nah, karena apa Habib? Nah, karena mukmin yang kuat itu bisa memberikan manfaat yang lebih banyak Habib. Masya Allah. Mantap. Jadi ini terakhir ya. Jadi ayat tadi wal yakhshal ladzina law taraku itu arahnya kepada masalah warisan, kepada masalah ekonomi. Jadi tadi Abdurrahman ibni Auf, Uthman ibni Affan itu contoh-contoh yang luar biasa. Nah, yang kemudian yang hadits al-mu'minul qawi min khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, itu dia lebih umum. Jadi bagus kalau disyarah juga lebih dalam pendidikannya, lebih di dalam pengalamannya, di dalam kekuatan mentalnya, ekonomi dan seterusnya. Itu tambahan saja. Masya Allah bagus dua-duanya. Amin. Baik, terima kasih untuk 2Z ya. Mudah-mudahan kita masih bisa bertemu di yang berikutnya ya. Cahaya